Kericuan terjadi antara dua kru bis dan seorang sopir truk di SPBU Rest Area kilometer 13,5 ruas tol Jakarta Merak, Tangerang, Banten. Diduga kericuan dipicu permasalahan antrean saat hendak mengisi BBM. Usai adu mulut, dua orang kru bis menganiaya sopir truk dengan senjata tajam dan langsung kabur. Aksi kericuan ini terekam CCTV hingga viral. Usai diselidiki, tim Jatan Ras Polda Metro Jaya menangkap dua pelaku AP dan AF di kawasan Cilegon, Banten. Hasil pemeriksaan, kejadian berawal saat korban hendak mengantarkan barang ke kawasan Balaraja dan berhenti sejenak di rest area untuk mengisi BBM. Setelah mengantri, tiba-tiba satu unit bis menyerobot antrian. Tak terima diserobot, sopir truk menegur kru bis hingga terjadi percecokan. Bukannya minta maaf, dua kru bis malah menganiayanya. Kedua pelaku sudah ditahan di Rutan Mapolda Metro Jaya dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Utara mengecam keras tindakan pengeroyokan terhadap pemain sepak bola putra Sumut yang diduga dilakukan oleh kontingen Papua Barat. KONI Sumut akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Ketua KONI Sumut, John Ismadi Lubis, membenarkan insiden pengeroyokan yang menimpa pesepak bola Sumut bernama Alif Eka Rizky yang dikeroyok saat berada di hotel di Aceh. Diduga sebelum dikeroyok, pemain sepak bola Sumut sudah ditunggu pemain Papua Barat di hotel. Langkah tegas diambil KONI Sumut dengan melaporkan tindakan ini ke Polda Aceh. Karena menurutnya hal ini bukan kecurangan, melainkan tindakan kriminal yang terjadi di luar lapangan. Pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh kontingen Papua Barat berawal dari adanya tudingan tim sepak bola Sumut melakukan sepak bola gajah atau bermain curang. Pemain sepak bola kita pulang ke hotel, ditunggu semua orang Papua Barat, kemudian dikeroyok di sana. Dan saya sudah minta CDM kita di sana untuk melaporkan ini ke Polda. Kenapa? Karena ini bukan kecurangan, ini adalah kriminal. Ya, karena di luar lapangan, di hotel ditunggu dipukulin. Jangan sampai nanti masyarakat Sumatera Utara marah. Ya. Sepak bola gajah, sepak bola sabun, segala macam, kan Sumut sudah lolos. Wajar kita jaga, bukan kita mengalah. Tapi memang kita strategi permainan kita cukup draw kita sudah jadi juara pool, ya. Makanya kita tentu memainkan para pemain cadangan. KONI Sumut berharap agar PON ini dapat dimaknai dengan sebaiknya, bukan justru diwarnai dengan rasa kebencian serta tindakan kekerasan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina kembali dilanjutkan. Agenda sidang adalah tahap pembuktian yang menghadirkan 16 orang saksi dari pihak pemohon. Keenam terpidana kasus Vina, pemirsa, kembali melanjutkan sidang peninjauan kembali hari ini. Agenda sidang masih dalam tahap pembuktian dengan mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Pihak terpidana selaku pemohon menghadirkan 16 orang saksi pada hari ini. Dalam sidang PK ini, kuasa hukum terpidana sudah menyiapkan sebanyak 39 orang saksi yang terdiri dari saksi fakta dan juga saksi ahli. Pada sidang sebelumnya, 15 orang saksi telah memberikan keterangan terkait keberadaan para terpidana saat malam kejadian pada 2016 lalu. Bahwa barang bukti itu semua diserahkan kepada penyidik Polda Jabar. Nah, namun yang menyerahkannya itu adalah tentunya jaksa penuntut umum. Nah, sepertinya mereka tidak tahu ya posisi daripada barang bukti itu. Ya, apakah barang bukti itu benar sudah diserahkan kembali kepada penyidik Polres atau masih di jaksa penuntut umum? Jadi kami menginginkan bahwa barang-barang bukti yang krusial
ya yang ada di dalam perkara ini, ya yang terutama itu mengenai senjata tajam, batu, bambu, dan satu lagi helm. Sementara itu, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, Dede, dengan tegas mengatakan siap menggantikan para terpidana kasus Vina yang mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Pernyataan tersebut disampaikannya lantaran Dede merasa bersalah telah membuat kesaksian palsu yang membuat seluruh terpidana mendapat hukuman. Saksi kunci kasus pembunuhan Vina, Dede menyampaikan permintaan maafnya kepada keenam terpidana saat hadir sebagai saksi dalam lanjutan sidang PK hari ini. Dalam keterangannya hari ini, Dede mengaku telah berbohong saat memberikan kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam yang diarahkan oleh Ibtu Rudiana. Adapun dalam kesaksiannya 2016 lalu, Dede mengaku melihat adanya kejar-kejaran antara para terpidana dengan Vina dan Eki yang berboncengan. Atas kesaksian palsunya itu, Dede menegaskan siap melakukan apapun demi menebus kesalahannya. Perjuangan pada tahun 2016, betul? Kemudian kapan saudara juga menanyakan kenapa Aib berbohong menciptakan cerita seolah-olah ada kejar-kejaran motor, ada timpukan batu dan sebagainya, karena dia apa? Kesal dengan warga sekitar Pak. Warga sekitar ya, yang tanggal 25 Agustus 2016 datang menggerbek rumahnya. Betul ya? Betul Pak. Lalu saudara pernah mendapatkan panggilan sidang ya? Pernah Pak. Pernah ya? Pernah. Lalu diarahkan saudara telepon ke Saya telepon ke Rudiana Pak. Ke Pak Rudiana ya, ke Rudiana ya. Lalu jawabannya? Pak, ini bagaimana, kata saya ada surat pengadilan dari sidang Pak buat saksi anaknya Bapak. Kata dia bilang udah tenang aja, tidak usah datang. Tidak usah datang ya. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi pelaporan oleh Komite Solidaritas Profesi ke Barreskrim Polri. Pelaporan dilayangkan atas dugaan penyebaran berita bohong terkait adanya pemerasan hingga puluhan juta rupiah terhadap almarhumah Dr. Aulia. Komite Solidaritas Profesi menilai Menkes Budi Gunadi Sadikin melanggar pasal 45A Undang-Undang ITE tentang penyebaran berita bohong. Hal itu berkaitan dengan ucapan Menkes soal adanya indikasi pemerasan dan pemalakan dari senior PPDS terhadap almarhumah Dr. Aulia senilai hingga puluhan juta rupiah. Namun laporan tersebut ditolak Barreskrim. Penyidik Barreskrim meminta Komite Solidaritas Profesi melakukan mediasi terlebih dahulu dengan pihak Kementerian Kesehatan. Kemarin Komite Solidaritas Profesi melaporkan ke Barreskrim, itu responnya gimana ya Pak? Iya Pak, mesti tanya ke Barreskrim, setahu saya sama Barreskrim nggak diterima. Difasilitasi untuk mediasi itu udah ada informasi belum Pak? Saya belum dikontak. Kalau diundang untuk audiensi mau Pak? Ya, kalau mereka mau datang, silakan.